Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur pelataran rumah Ningsih Tinampi di Pasuruan. Angin sejuk menyelusup lewat celah-celah jendela saat ia duduk bersila di ruang ritual, dikelilingi dupa yang mengeluarkan aroma cendana. Seperti biasa, ia menyempatkan waktu untuk menonton video-video viral di media sosial, sekadar mengikuti arus dunia luar yang semakin gaduh. Namun, ketika sebuah video menampilkan sosok Kang Deddy Mulyadi tengah berbicara di tengah hutan tentang filosofi pohon dan manusia, Ningsih spontan menghentikan gerakan tangannya. Tangannya bergetar, matanya membelalak. Bukan karena pidato Kang Deddy yang puitis, tapi karena sosok bayangan samar yang berdiri tepat di belakangnya, tinggi, besar, dan memancarkan sinar yang menantang jiwanya. Ia menyipitkan mata, mengabaikan suara di sekelilingnya. Video itu ia ulang beberapa kali, menyoroti bagian tertentu, memperlambat kecepatannya, lalu berhenti pada satu titik, saat Kang Deddy menundukkan kepala di bawah pohon besar, sesosok bayangan bermahkota emas muncul sekilas di belakang pundaknya. Ningsih menutup mulutnya, jantungnya berdetak cepat. Ia bukan sekali dua kali melihat makhluk tak kasat mata, namun kali ini berbeda. Ada kekuatan yang seolah menahan napasnya. Aura dari sosok itu terasa begitu tua, kuno, namun mulia. Bukan jin biasa, bukan siluman, tapi entitas yang bahkan membuat ruhnya gentar. Pikirannya terpecah. Haruskah ia mengungkapkannya kepada publik? Ataukah ini pertanda pribadi yang harus ia simpan rapat? Namun batinnya tak bisa berbohong, ada kekuatan luar biasa yang menyelimuti Kang Deddy, dan bukan sembarang kekuatan. Ini adalah penjaga, tapi bukan penjaga yang datang karena dipanggil, melainkan yang terikat secara darah dan sumpah. Ningsih berdiri dari duduknya, berjalan cepat ke rak kitab tua warisan gurunya. Ia membuka lembaran-lembaran kitab kuno yang memuat rajah dan silsilah para penguasa spiritual Nusantara. Tiba-tiba, lampu di ruangannya meredup sendiri. Lilin-lilin yang tadinya tenang mulai bergetar apinya, seolah ada hembusan yang datang dari dimensi lain. Ningsih duduk bersila kembali, membaca mantra perlindungan dan menyebut asma Allah. Saat itulah ia mendengar suara lembut di telinganya, bukan dari dunia ini. Jangan takut, engkau hanya melihat yang telah lama bersemayam. Suara itu tak bernada mengancam, justru penuh wibawa. Ningsih memejamkan mata dan menyaksikan penglihatan, seorang pria berjubah putih dengan mata tajam dan tongkat emas berdiri di belakang Kang Deddy, seolah menjadi bayangan yang tak pernah lepas. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dalam dunia spiritual, tidak semua penjaga adalah jin atau makhluk kasat mata biasa. Ada yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi, keturunan dari para leluhur yang mengikat sumpah untuk menjaga darah keturunannya. Dan kini, ia yakin, Kang Deddy dijaga oleh salah satu dari mereka. Sosok yang tidak muncul karena dipanggil, tapi karena takdir. Ningsih merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar ini bukan sekadar kehebohan media, ini tentang warisan Nusantara yang belum selesai diungkap. Pagi harinya, saat mentari baru saja menembus kabut tipis di kaki Gunung Bromo, Ningsih mengunggah sebuah pernyataan pendek di media sosial, saya melihat sosok luar biasa yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Ia bukan jin, bukan makhluk halus biasa, tapi penjaga dari alam luhur. Energinya membuat saya terdiam. Dalam hitungan menit, ribuan komentar membanjiri. Ada yang meremehkan, ada yang terdiam ngeri, namun sebagian besar merasa bulu kuduk mereka ikut berdiri. Publik geger, tapi belum tahu bahwa ini baru permulaan. Di sudut rumahnya, Ningsih kembali menyalakan dupa dan merapalkan doa. Ia tahu, setelah ini, akan ada energi-energi besar yang terusik. Sosok penjaga itu bukan sekadar bayangan di balik pohon. Ia membawa pesan, ia punya maksud, dan ia memilih untuk menampakkan diri pada orang yang mampu melihat dengan mata batin. Apakah Kang Deddy tahu keberadaannya? Atau justru Kang Deddy sendiri adalah bagian dari cerita besar yang selama ini tersembunyi di balik karisma dan tutur Sundanya? Langit mulai menggelap, angin bertiup pelan, dan suara gamelan gaib terdengar samar dari arah hutan. Ningsih memejamkan mata, sebuah perjalanan spiritual telah dimulai. Dan kali ini, bukan hanya dirinya yang akan terseret di dalamnya, tapi juga jutaan pasang mata yang siap menyaksikan rahasia terbesar tentang pemimpin yang dikawal oleh sosok dari alam lain. Studio sederhana tempat Ningsih Tinampi melakukan podcast malam itu terasa berbeda. Biasanya, suasana mengalir tenang ketika ia berbincang dengan para tamu spiritual. Tapi kini, bahkan sebelum kamera dinyalakan, hawa ruang itu terasa berat,
seolah ada sesuatu yang sedang menanti untuk diungkap. Tim produksi pun mengaku merinding tanpa sebab. Ningsi duduk tenang, mengenakan kebaya putih dan selendang kuning gading, seolah tengah bersiap untuk ritual, bukan sekadar sesi tanya-jawab. Tatapan matanya kosong, seperti pikirannya telah pergi jauh melampaui dimensi ini. Pertama kali saya lihat sosok itu, saya terdiam, ucap Ningsi memulai dengan suara rendah namun penuh penekanan. Dia tinggi, bukan seperti manusia, dan juga bukan seperti makhluk gaib yang biasa saya hadapi. Energinya, maaf, saya tidak bisa menjelaskannya dengan bahasa manusia. Para pendengar langsung menegang. Tak ada canda dalam ucapannya. Ini bukan konten untuk keviralan semata, ini adalah peringatan dari seorang yang bisa melihat dunia yang tak bisa dijamah kebanyakan manusia. Suasana studio sunyi, bahkan teknisi yang biasanya sibuk dengan peralatan memilih menahan napas. Ningsi melanjutkan dengan mata sedikit berkaca-kaca. Saat itu saya tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak hanya muncul, tapi memancarkan getaran yang menembus tulang. Tubuh saya menggigil seperti sedang melihat entitas dari langit, bukan dari bumi. Dan yang paling membuat saya takjub, dia tidak menunjukkan permusuhan sedikitpun. Justru, seperti sedang mengawasi. Menilai saya, kata-katanya menggantung, membekukan suasana. Bahkan host yang mendampinginya tak berani menyela, takut merusak intensitas spiritual yang tengah menguat. Dia, bukan penjaga biasa, ucapnya perlahan. Dia bukan berasal dari bangsa jin ataupun makhluk-makhluk dimensi rendah. Energinya, seperti ditarik dari ribuan tahun lalu, dari zaman ketika tanah ini masih dipenuhi kerajaan dan laku tapa. Mungkin, dari zaman para raja masih berbicara dengan alam. Ia menunduk. Saya tahu dia bukan dipanggil oleh Kang Dedi. Dia datang sendiri, karena terikat. Kalimat itu membuat para penonton di rumah terpaku. Apa maksudnya terikat? Dengan siapa? Dengan apa? Beberapa menit setelah pengakuan itu disiarkan, media sosial kembali membara. Klip ucapan Ningsi dipotong, disebar, dan disandingkan dengan berbagai teori spiritual Jawa dan Sunda. Ada yang menyebutnya, satria leluhur, ada pula yang mengkaitkan dengan khodam kerajaan Galuh atau Pajajaran. Bahkan seorang spiritualis dari Ciamis menulis bahwa, penjaga itu adalah salah satu dari 9 penjaga tanah Pasundan yang masih aktif di alam gaib. Semakin banyak yang bersuara, semakin tebal misteri menyelimuti. Di tempat terpisah, Kang Dedi justru memilih berkunjung ke situs pemujaan kuno di kaki Gunung Burangrang, tanpa memberi penjelasan apapun. Ia berjalan sendirian, membawa dupa dan bunga, dan berdoa dalam sunyi. Wartawan yang membuntutinya hanya bisa merekam dari jauh, tapi tak satu pun berani mendekat. Ada aura aneh di sekelilingnya, tidak seperti biasanya. Seekor burung elang tiba-tiba melintas di atas kepalanya dan menjerit panjang. Masyarakat sekitar menyebut kejadian itu sebagai tanda hadirnya leluhur. Beberapa hari kemudian, Ningsi mendapat mimpi aneh. Ia berada di tengah hutan yang tidak ia kenali. Cahaya jingga dari matahari sore menerobos dedaunan, dan di hadapannya berdiri sosok Kang Dedi, tapi bukan dalam rupa seperti biasa. Tubuhnya dibalut kain putih, matanya bersinar, dan di belakangnya berdiri makhluk tinggi bersayap, membawa tombak berlapis cahaya. Jangan ganggu ia, suara itu bergema dalam kepalanya, ia sedang menjalankan garis yang dititipkan oleh leluhurmu juga. Ningsi terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Dalam podcast selanjutnya, Ningsi hanya tersenyum saat ditanya apa tujuan sosok itu mendampingi Kang Dedi. Tidak semua harus diketahui sekarang, katanya. Tapi percayalah, selama ia dijaga oleh sosok itu, tidak ada satupun niat buruk dari dunia hitam yang bisa menembusnya. Kata-kata itu menutup perbincangan malam itu dengan kesunyian yang mendalam. Bukan karena takut, tapi karena semua sadar, apa yang sedang terjadi bukan sekadar fenomena spiritual biasa. Ini adalah pertanda bahwa sebuah bab baru telah terbuka di tanah Pasundan. Pagi itu, dunia maya seperti disambar petir. Cuplikan pengakuan Ningsih Tinampi tersebar di seluruh platform, TikTok, Instagram, YouTube, hingga grup WhatsApp keluarga. Judul-judul mencolok bertebaran, Kang Dedi dijaga khodam Raja Sunda. Ningsih Tinampi takluk oleh sosok gaib yang menyertai Kang Dedi. Bahkan sejumlah portal berita spiritual memasang headline seolah dunia mistik sedang berguncang. Warganet pun gaduh. Ada yang ketakutan, ada yang penasaran, ada pula yang mengejek, tapi satu hal pasti, semua mata kini tertuju pada sosok pria bersarung dan berselendang itu, Kang Dedi Mulyadi. Kolom komentar dipenuhi spekulasi dan tanya.
Beneran ada penjaga gaibnya. Apakah itu sebabnya Kang Dedi selalu selamat dan tenang meski sering berada di tengah konflik? Tak sedikit pula yang membandingkannya dengan tokoh-tokoh pewayangan, ada yang menyebutnya titisan Prabu Siliwangi. Ada pula yang meyakini bahwa sosok penjaga itu adalah perwujudan dari Jayabaya yang bangkit untuk melindungi keturunan Jawa Sunda. Isu pun merebak liar. Video Kang Dedi memandikan kerbau, menyapa makhluk halus di hutan, bahkan saat ia diam menatap sawah, semuanya kini dibaca sebagai kode mistik. Di balik kehebohan itu, sebuah komunitas spiritualis di Garut menyatakan bahwa mereka juga melihat sosok serupa dalam penglihatan saat meditasi bersama. Mereka menggambarkan sosok tinggi dengan mahkota emas dan jubah panjang berwarna kelam, membawa cahaya di tangan kirinya dan keris di tangan kanan. Ia bukan makhluk jahat, tapi penyeimbang, ujar pimpinan komunitas tersebut. Semakin banyak kesaksian muncul dari berbagai daerah. Masyarakat mulai membicarakan bukan hanya tentang Kang Dedi sebagai politisi, melainkan sebagai pusaka hidup tanah Pasundan. Namun tak semua menyambut dengan takzim. Para skeptis menyerang dengan narasi logika dan rasionalitas. Ini hanya trik agar viral. Ningsih cari panggung. Kang Dedi cuma main simbol. Meski begitu, anehnya, setiap komentar negatif terasa tak mampu menghentikan arus kepercayaan publik yang semakin kuat. Justru muncul kelompok-kelompok baru yang membentuk forum diskusi mistik tentang Kang Dedi. Sebuah grup Facebook bernama Pangreksa Karuhun Sunda bahkan mengklaim bahwa mereka telah lama tahu Kang Dedi memiliki penjaga dari dimensi leluhur. Di tengah riuh itu, media mainstream pun tak ketinggalan. Beberapa stasiun televisi mengundang ahli spiritual, budayawan, bahkan ilmuwan untuk membahas fenomena ini. Sebagian menyatakan bahwa yang dialami Ningsih adalah bentuk intuisi kolektif bangsa yang mulai merindukan figur pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga berakar pada nilai-nilai mistik Nusantara. Sebuah talkshow bahkan memperdengarkan rekaman suara aneh saat Kang Dedi berpidato di hutan yang ketika dianalisis, terdengar seperti bisikan bahasa kuno. Misteri pun menebal. Sementara itu, Kang Dedi memilih diam. Ia tetap berkeliling desa, membantu masyarakat, menanam pohon, memberi ceramah budaya. Namun entah mengapa, setiap tindakannya kini dipandang berbeda. Saat ia menyentuh tanah, orang percaya ia sedang membaca energi leluhur. Saat ia menatap langit, orang merasa ia sedang menerima petunjuk gaib. Aura itu kian terasa, bahkan beberapa warga mulai membawa air dan tanah bekas pijakan Kang Dedi untuk disimpan sebagai jimat perlindungan. Di sebuah desa kecil di Subang, seorang nenek mengaku melihat kilatan cahaya di belakang Kang Dedi saat beliau lewat. Cahayanya besar, hangat, bukan panas. Seperti disapa oleh leluhurku sendiri, katanya sambil menangis. Cerita itu cepat menyebar. Sekolah-sekolah adat di Jawa Barat mulai mengajarkan kembali kisah-kisah Prabu Siliwangi dan kebesaran Pajajaran, seolah semesta sedang menggiring kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali ke akar spiritual mereka melalui satu sosok, Kang Dedi Mulyadi. Dan di balik semua kekisruhan media sosial itu, jauh dari sorot kamera, Ningsih Tinampi menuliskan satu kalimat dalam jurnal pribadinya malam itu, ketika manusia tidak percaya pada hal gaib, maka yang gaib akan menampakkan dirinya melalui seseorang yang paling tidak disangka, dan kali ini, ia memilih Kang Dedi. Ia tahu, ini bukan sekadar peristiwa viral. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang kepercayaan, spiritualitas, bahkan sejarah bangsa. Hening menyelimuti hutan larangan di kaki Gunung Parang saat Kang Dedi Mulyadi melangkah pelan, hanya ditemani suara daun-daun tua yang bergesekan ditiup angin. Ia mengenakan ikat kepala batik hitam dan selendang kain putih gading yang terurai di bahunya. Tak ada media, tak ada pengawal. Hanya satu kamera kecil tergantung di bahunya, cukup untuk merekam keheningan yang ia yakini akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di titik paling sunyi, di bawah pohon jati yang disebut warga sebagai pohon perjanjian, Kang Dedi duduk bersila, menundukkan kepala, dan memejamkan mata. Di luar sana, publik menantikan pernyataan resmi darinya. Berita-berita berseliweran tentang Hodam, penjaga gaib, hingga penglihatan spiritual Ningsih Tinampi yang masih hangat dibicarakan. Namun Kang Dedi memilih jalan yang berbeda. Alih-alih tampil di media dan meluruskan kabar, ia berbicara dalam simbol. Di video yang ia unggah diam-diam malam itu, hanya ada suara angin, bayangan daun, dan desiran lembut air sungai. Tidak ada sepatah kata pun. Hanya satu kalimat muncul di akhir tayangan, tanah ini dijaga bukan olehku saja,
tapi oleh mereka yang tak pernah meninggalkan. Publik terhenyak. Netizen yang sebelumnya menganggap ini lelucon, kini diam. Kata-kata itu terasa bukan sekadar puitis, tapi mengandung aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Para spiritualis dan budayawan membedah kalimat itu seperti menafsirkan ramalan kuno. Apakah ia mengakui adanya penjaga? Siapa yang dimaksud, mereka? Apa itu leluhur Sunda? Bahkan sejumlah tokoh adat menafsirkan video tersebut sebagai sandiwara spiritual tingkat tinggi, bukan dalam arti pura-pura, tapi bentuk komunikasi diam-diam antara manusia dengan alam leluhur. Tak lama kemudian, beredar foto Kang Deddy tengah menabur bunga di sebuah sumur tua yang konon adalah peninggalan keraton kecil zaman Mataram. Warga sekitar menyebutnya Sendang Kahuripan. Disinilah, menurut cerita, para empu menyucikan senjata dan melepas nazar kepada para penjaga alam. Tak seorang pun tahu bagaimana Kang Deddy tahu tempat itu. Tapi para tetua adat yang datang belakangan mengaku merinding saat melihat beliau membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno yang nyaris punah. Seorang juru kunci berkata lirih, dia tidak sedang membaca, dia sedang mengingat. Di sisi lain, banyak yang menyadari perubahan aura dalam dirinya. Kang Deddy kini lebih pendiam, namun tatapannya lebih dalam, seolah mampu menembus lapisan yang tak kasat mata. Dalam setiap langkahnya, ia seperti membawa angin zaman. Saat ia menanam pohon di tengah kampung, warga merasa seperti sedang menyaksikan upacara keramat. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya gaduh, mendadak diam ketika ia lewat. Mereka hanya menatap dengan takzim, tanpa tahu kenapa. Seolah roh-roh lama yang bersemayam dalam tanah ikut mengangguk menghormati. Satu kejadian aneh terjadi di suatu pagi di Cianjur. Seekor kijang putih muncul di jalanan kampung, mengelilingi mobil Kang Deddy tanpa rasa takut, lalu menghilang begitu saja ke dalam kabut. Warga heboh. Dalam kepercayaan lama, kijang putih adalah pertanda turunnya titisan raja. Video itu tersebar luas, makin memperkuat aura spiritual yang melekat pada diri Kang Deddy. Tapi ketika ditanya, beliau hanya tersenyum dan menjawab singkat, alam juga ikut bicara, kadang lebih jujur daripada manusia. Malam harinya, Kang Deddy kembali mengunggah video, kali ini berisi rekaman dirinya menabuh gamelan sendirian di bawah cahaya bulan. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata, hanya irama kuno yang menghentak perlahan, seolah memanggil memori kolektif masyarakat Sunda akan leluhur mereka yang pernah jaya. Dan ketika gamelan berhenti, suara Kang Deddy muncul lirih dari balik layar, kadang, untuk menjaga sesuatu yang tak terlihat, seseorang harus belajar diam. Kata-kata itu menjadi viral, diunggah ulang oleh ratusan akun spiritual, budaya, dan bahkan influencer. Ningsih Tinampi yang menonton video itu dari layar kecil di ruang ritualnya hanya mengangguk pelan. Ia tahu betul maksud Kang Deddy. Ia tidak akan membenarkan atau membantah. Karena lelaki itu bukan sedang mencari pembenaran, tapi sedang menjalankan takdir. Dan kadang, takdir yang agung memang tidak harus diteriakkan, cukup dijalani dalam sunyi, dengan semesta sebagai saksinya. Kabut tipis menyelimuti kawasan Cibodas saat pagi masih malu-malu menyingkap langit. Tanahnya basah, udara mengandung embun yang menyatu dengan aroma pinus dan humus tua. Di tempat itu, di salah satu sudut kebun rakyat yang sepi dan tak terawat, sebuah tim kecil dari komunitas pelestari budaya menemukan batu pipih berukir simbol aneh, bukan ukiran biasa. Seorang sesepuh yang ikut mendampingi langsung berlutut dengan mata berkaca-kaca. Ini, bukan sekadar batu. Ini pintu, gumamnya. Sejak kabar sosok penjaga Kang Deddy mengemuka, perhatian terhadap wilayah-wilayah spiritual yang pernah beliau kunjungi pun meningkat drastis. Batu itu ditemukan tak jauh dari lokasi tempat Kang Deddy beberapa bulan sebelumnya duduk bersila di bawah pohon besar sambil berbicara soal filosofi manusia dan akar. Warga menyangka saat itu beliau hanya sedang membuat konten. Tapi kini, dengan temuan ini, segalanya berubah. Ukiran di batu menyerupai mandala, dikelilingi aksara kuno Sunda yang jika diterjemahkan berbunyi, disinilah kekuatan bumi diikat oleh perjanjian darah dan air. Kalimat itu seperti menggetarkan langit-langit jiwa para peneliti spiritual. Siapa yang membuatnya, dan mengapa baru sekarang muncul? Seorang arkeolog lokal mengaku merinding saat menyentuh permukaan batu itu. Ada energi yang mengalir, seperti aliran listrik halus, tapi bukan dari bumi modern. Ini, seperti resonansi waktu. Tak lama berselang, warga sekitar mengungkap cerita yang turun-temurun disampaikan nenek moyang mereka, tentang seorang pertapa tua berjubah kelam yang sering muncul di bawah bulan purnama, menjaga area itu dari roh-roh pengganggu. Sosok itu,
menurut cerita rakyat, tak pernah berbicara, hanya berdiri dengan tombak bersinar. Deskripsi itu, anehnya, serupa dengan sosok yang dilihat Ningsih dalam penglihatan spiritualnya. Yang lebih mengejutkan, di balik batu itu, tim menemukan potongan kayu tua yang telah membatu, dililit benang merah dan emas. Saat disentuh, salah satu relawan pingsan mendadak. Ketika siuman, ia mengigau dalam bahasa Sunda kuno yang bahkan tidak ia pahami sendiri. Beberapa menit kemudian, ia berkata dengan suara berat, penjaga telah bangkit bukan untuk perang, tapi untuk mengingatkan. Kata-kata itu menyebar seperti bara menyentuh jerami, masyarakat pun segera menghubungkannya dengan Kang Dedi, yang telah berulang kali menunjukkan gestur simbolik saat berkunjung ke lokasi tersebut. Keesokan harinya, Kang Dedi kembali datang ke Cibodas, tanpa pemberitahuan kepada siapapun. Ia hanya ditemani seorang kakek tua berpakaian sederhana, yang oleh warga sekitar dikenal sebagai Ajengan Dalam, seorang juru pelihara ilmu tua yang jarang sekali muncul di depan publik. Di bawah pohon besar tempat batu itu ditemukan, Kang Dedi berdoa dalam diam. Ajengan Dalam duduk di belakangnya, melantunkan doa dengan bahasa langit yang tak semua orang bisa mengerti. Usai doa, mereka menguburkan kembali batu itu dan menaburkan kembang 7 rupa. Tak ada penjelasan, tak ada wawancara. Namun setelah itu, warga melaporkan hal-hal aneh. Sering terdengar suara gamelan dari arah kebun di malam hari. Cahaya samar berwarna keemasan terlihat melayang di antara pepohonan. Seekor burung hantu putih muncul dan bertengger tepat di atas pohon tempat Kang Dedi bersemedi. Beberapa anak kecil bahkan mengatakan melihat sosok tinggi berjubah menjaga dari kejauhan, berdiri tanpa bergerak. Warga tidak takut, sebaliknya, mereka merasa dilindungi. Banyak yang mulai menyalakan lilin dan membacakan doa setiap malam di pekarangan rumah mereka, memohon kepada leluhur agar keberkahan turun atas desa mereka. Laporan tentang batu misterius dan aktivitas gaib di Cibodas menyebar ke luar daerah. Para spiritualis dari seluruh Nusantara berdatangan, berharap bisa merasakan sendiri aura tempat tersebut. Beberapa menangis, beberapa berlutut, beberapa malah kerasukan saat menyentuh tanah yang dianggap telah dibuka kembali setelah tertidur ratusan tahun. Semua ini membuat satu kesimpulan tak bisa dihindari, Kang Dedi bukan sembarang pemimpin, ia telah menjadi titik pusat perputaran energi spiritual yang selama ini tersembunyi dalam rahim bumi Pasundan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kang Dedi tetap bungkam. Ia hanya menulis satu kalimat di laman pribadinya, ditulis dalam aksara Sunda kuno. Nu mulih ke akar, moal lengit di angin. Yang kembali ke akar, takkan hilang ditiup angin. Dan dengan itu, babak baru terbuka, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warisan yang telah lama terkubur di balik tanah, darah, dan janji para leluhur. Malam baru saja menurunkan tirainya ketika angin kencang mendadak meniup seluruh jendela rumah Ningsih Tinampi. Dupa yang biasa menyebarkan aroma cendana bergoyang liar, api lilin menari tak wajar, dan angsa putih peliharaannya meringkuk gelisah di pojok ruangan. Ada yang berbeda, energi di rumah itu berubah, seolah ada tamu tak diundang yang membawa wibawa luar biasa. Ningsih yang tengah bersiap memulai ritual rutin malam Jumat pun tersentak. Matanya memandang keluar jendela, dan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Suara langkah kaki mendekat di tengah kesunyian, namun tak satu pun ranting yang patah. Di depan rumah, sebuah mobil hitam legam berhenti perlahan, tanpa suara klakson, tanpa sorotan lampu yang menyilaukan. Seorang pria berbaju serba gelap keluar dengan langkah tenang. Wajahnya tidak asing, namun sulit dikenali. Sorot matanya dalam, membawa kedamaian dan sekaligus misteri. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan sebuah bungkusan kecil berbalut kain beludru merah tua kepada Ningsih. Ini titipan, katanya pelan, dibuka saat bulan purnama naik ke ubun-ubun. Jangan sebelum itu. Ia kemudian menundukkan kepala, berbalik, dan menghilang begitu saja ke dalam kabut malam. Mobil itu pun sudah tak ada, seolah tak pernah datang. Ningsih berdiri mematung di beranda rumahnya. Tangannya masih memegang benda yang baru saja diberikan, kecil, padat, dan terasa hangat meski udara malam menusuk tulang. Ia tahu, ini bukan sekadar benda. Ini adalah pemanggil, sebuah kunci, mungkin, atau petunjuk menuju rahasia yang lebih dalam. Namun yang paling mengguncangnya adalah energi dari pria itu, bukan manusia biasa, bukan pula makhluk gaib. Ia terasa seperti jembatan di antara keduanya. Seorang penghubung antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan yang lebih menggetarkan, ia menyebut benda itu titipan.
Tapi dari siapa? Malam itu Ningsih tak bisa tidur. Ia duduk bersila di ruang khusus, menatap bungkusan merah itu seolah menantikan ia bicara sendiri. Aroma tanah basah menyelinap dari celah-celah rumah, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan lirih, samar namun nyata. Sesuatu sedang bergerak di dunia yang tak kasat mata. Ningsih memejamkan mata, mencoba menyelami dimensi lain, namun setiap kali ia mendekat, seolah ada dinding cahaya yang menolaknya. Ini pertama kali dalam hidupnya ia merasa tak diizinkan masuk. Sesuatu, atau seseorang, menjaga rahasia di balik bungkusan itu dengan sangat ketat. 3 hari berlalu dengan sunyi yang mencekam. Purnama akhirnya naik dengan megah di langit Jawa Timur, memancarkan cahaya keperakan yang menyinari pekarangan rumah Ningsih. Ia tahu ini waktunya. Ia duduk di altar dengan tangan bergetar, membuka perlahan bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin emas tua, usang namun bersinar, dengan ukiran yang membuat bulu kuduknya berdiri, sosok macan bersayap yang menginjakan kaki di peta tanah Pasundan. Di balik cincin itu terdapat sehelai daun lontar kecil bertuliskan aksara Sunda kuno. Begitu matanya membaca kalimat pertama, tubuhnya limbung dan ruangan mendadak berputar. Tiba-tiba, penglihatan datang. Ia berada di sebuah hutan purba. Di depannya berdiri Kang Deddy Mulyadi, namun dalam wujud yang berbeda, berselimut jubah putih panjang, di sekelilingnya berdiri para sosok berjubah emas dengan mata menyala. Di atas mereka melayang makhluk besar bermata 3 yang bersinar seperti matahari. Yang kau lihat, bukan Khodam, suara dalam itu menggema. Ia adalah perwujudan janji yang diikat oleh darah, tanah, dan waktu. Yang bangkit bukan karena dipanggil, tapi karena waktunya telah tiba. Ningsih menangis dalam ketakutan dan kekaguman. Ketika ia tersadar, air matanya mengalir deras. Cincin itu kini memancarkan cahaya samar, dan daun lontar telah menghilang seolah terbakar sendiri. Ia tahu, ini bukan hanya penglihatan, tapi pemanggilan. Rahasia yang selama ini ia bicarakan kini telah dibuka sedikit demi sedikit. Penjaga yang menyertai Kang Deddy bukan makhluk jin, bukan pula Khodam buatan manusia, melainkan titisan kekuatan leluhur yang dipanggil oleh perputaran zaman. Dan benda itu, cincin itu, adalah simbol pengikat yang menandai bahwa peran Ningsih belum selesai. Ia bukan hanya saksi, tapi kini telah menjadi bagian dari takdir itu sendiri. Dalam senyap malam, ia menatap langit dan berbisik, jika ini awalnya, maka bumi Pasundan akan berguncang lebih dahsyat lagi. Tak lama kemudian, ia mengunci ruangan itu, menyimpan cincin di altar, dan menulis dalam jurnalnya. Yang datang malam itu bukan manusia. Dan yang menitipkan benda ini bukan sembarang roh. Ini adalah kunci yang akan membuka kekuatan yang selama ini hanya menjadi mitos. Kang Deddy, bukan sekadar dijaga. Ia sedang diarahkan. Sejak malam purnama itu, Ningsih Tinampi merasakan perubahan drastis dalam kesehariannya. Getaran halus yang dulu hanya terasa saat ia bermeditasi kini menyelimuti dirinya setiap saat, bahkan saat ia menyiram tanaman di pagi hari. Cincin warisan itu, yang kini ia sebut sebagai cincin penjaga, memancarkan hawa hangat ketika didekatkan ke dada. Tak ada api, tapi kulitnya terasa seperti disentuh oleh sinar mentari. Kadang ia mendengar bisikan dari arah barat, bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami, tapi hatinya mengerti, penjaga itu bukan sekadar hadir, melainkan sedang mengaktifkan sesuatu. Sebuah kekuatan yang telah lama tidur di bawah tanah dan kini terbangun bersama Kang Deddy. Sementara itu, Kang Deddy sendiri terlihat lebih tenang namun memancarkan aura yang lebih pekat dari biasanya. Ia tak lagi banyak bicara, namun setiap kalimatnya menyentuh hati orang-orang seperti mantra kuno yang membangunkan kesadaran lama. Dalam sebuah kunjungan ke desa terpencil di Sumedang, warga menyambutnya bukan dengan spanduk atau musik dangdut, tapi dengan kidung Sunda kuno yang hanya dibawakan dalam upacara ngabuka bumi. Bahkan sesepuh desa menyalami Kang Deddy dengan cara khas, meletakkan tangan di dada lalu menunduk dalam, seolah sedang menghormat pada raja yang telah lama mereka tunggu. Yang lebih mengherankan, setiap kali Kang Deddy memasuki tempat yang memiliki sejarah leluhur, alam pun turut bereaksi. Langit menjadi lebih cerah, angin berembus sejuk, bahkan binatang liar yang biasanya takut, justru mendekat. Di sebuah dusun di Garut, seekor harimau tutul tertangkap kamera mengendap dari hutan lalu duduk di kejauhan saat Kang Deddy berpidato di balai desa. Tidak mengaum, tidak menyerang, hanya menatap dengan tatapan penuh penghormatan, lalu menghilang begitu saja. Warga menyebut peristiwa itu sebagai tanda sujud alam. Dalam sebuah mimpi yang datang berulang,
Ningsi melihat sosok penjaga Kang Dedi berdiri tegak di atas batu besar dengan tombak menyala dan sayap terlipat. Ia bukan makhluk mitos biasa. Ia adalah energi yang dikumpulkan dari doa ribuan tahun, dikukuhkan oleh darah keturunan, dan dihidupkan kembali oleh panggilan bumi yang terluka. Sosok itu tak bicara, namun dari jiwanya memancar pesan yang menggetarkan. Ia bukan hanya dijaga, tapi dijadikan jalan. Jalan bagi mereka yang telah lama ditinggalkan oleh pemimpin sejati. Kabar pun sampai ke telinga spiritualis lain di seluruh Nusantara. Banyak yang mulai bermimpi hal serupa. Beberapa di antara mereka bahkan datang ke rumah Ningsih, tak untuk bertanya, tapi untuk meminta restu agar bisa ikut menjaga harmoni yang kini mulai terasa rapuh. Mereka menyebut Kang Dedi sebagai sang kunci, dan penjaganya sebagai bayangan cahaya purba. Dari Bali, Kalimantan, hingga Aceh, suara-suara batin berkumpul, menyadari bahwa pergerakan ini bukan buatan manusia, tapi panggilan semesta yang tak bisa dihindari. Namun di balik semua itu, kekuatan gelap pun mulai gelisah. Beberapa malam berturut-turut, Ningsih merasakan energi hitam mengitari rumahnya. Dupa tiba-tiba mati, ayam jantan berkokok di waktu yang ganjil, dan bayangan-bayangan asing muncul di cermin. Tapi setiap kali cincin itu dipakai, semua gangguan lenyap, seolah terbakar oleh sinar tak kasat mata. Cincin itu bukan hanya simbol, ia adalah perisai. Dan Ningsih semakin sadar, bahwa kekuatan yang menjaga Kang Dedi juga mulai melindungi semua yang mendekat dengan niat tulus. Kang Dedi, di sisi lain, tetap melanjutkan aktivitas sosial dan spiritualnya tanpa riuh. Ia membangun sumur warga, menanam pohon, dan berdialog dengan anak-anak desa. Namun aura di sekelilingnya kini semakin padat. Beberapa orang merasa merinding saat berjabat tangan dengannya, dan tak sedikit yang menangis tanpa sebab setelah mendengar petuahnya. Ada energi, penyembuhan, ada gelombang kasih dari dimensi lain. Dan semua itu mengalir lewat dirinya, tak karena ilmu, tapi karena warisan yang ia pikul dengan diam. Di malam yang hening, Ningsih duduk di altar dan menulis dalam jurnal spiritualnya. Penjaga itu bukan pelindung seperti yang kita bayangkan. Ia adalah bagian dari diri Kang Dedi sendiri, yang baru bangkit ketika panggilan leluhur terjawab. Dan ketika energi itu bersatu, kekuatan yang menjaga akan menjadi kekuatan yang mengguncang. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan, bahwa tanah ini punya penjaga, dan penjaganya kini telah kembali. Hujan turun deras di suatu malam di lembah Cihideng, membasahi tanah yang pernah menjadi saksi upacara besar kerajaan kuno. Petir menyambar pepohonan tua yang berdiri diam sejak ratusan tahun silam. Tapi di tengah suara gemuruh itu, terdengar kidung samar berbahasa Sunda kuno, melantun dari arah bukit. Warga sekitar tidak berani mendekat. Mereka hanya menyalakan pelita dan duduk di dalam rumah, karena mereka tahu, ini bukan hujan biasa. Ini malam ketika para leluhur turun, dan yang berani mendengar adalah mereka yang pernah dijanjikan dalam doa ribuan tahun lalu. Di bawah payung bambu tua, Kang Dedi Mulyadi berjalan menelusuri jejak yang tak terlihat mata biasa. Langkahnya ringan, seolah bumi sendiri menyambutnya. Ia tidak membawa pengawal, tidak membawa kamera. Di tangannya hanya sebuah bunga kantil dan segenggam tanah dari makam Karuhun. Tujuannya satu, mendatangi Batu Sabda, tempat yang diyakini sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia leluhur. Tak seorang pun yang berani menemaninya malam itu. Tapi ia tahu, ia tidak sendiri. Ada yang menuntunnya dari balik kabut, dan ada yang menunggunya di sisi yang tak terlihat. Ketika ia sampai di depan Batu Sabda, langit mendadak tenang. Angin berhenti berembus, petir sirna, dan kabut mengendap seperti tirai yang baru saja dibuka. Di hadapan Kang Dedi, batu besar itu memancarkan kilau lembut kehijauan. Ia lalu meletakkan bunga kantil di atasnya, menundukkan kepala, dan berbisik lirih, "Abdi nyuhunkeun pangampura. Abdi datang sanes kanggo nguasaan, tapi pikeun ngadengeken. Saya memohon ampun, saya datang bukan untuk menguasai, tapi untuk mendengarkan." Saat itulah, sesuatu terjadi. Batu itu bergetar pelan, dan suara-suara halus mulai terdengar di sekelilingnya, bukan dari dunia ini. Di tempat berbeda, Ningsih Tinampi tersentak bangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia baru saja menyaksikan dalam mimpi, Kang Dedi berdiri di tengah lingkaran cahaya, dikelilingi oleh para sosok berjubah emas. Salah satu di antaranya, dengan suara bergema, berkata, "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya menunggu waktu. Dan waktu itu adalah sekarang." Ningsih gemetar,
Ia paham bahwa yang sedang bangkit bukan hanya energi gaib, tapi kesadaran leluhur yang selama ini ditinggalkan oleh zaman modern. Mereka tidak marah, tapi ingin diingat. Keesokan harinya, kejadian tak biasa terjadi. Ratusan burung elang terbang melingkar di atas kawasan Batu Sabda. Penduduk yang melihat mengaku belum pernah menyaksikan pemandangan seindah dan semisterius itu. Beberapa bahkan menangis tanpa alasan. Seorang nenek tua berbisik, "Eta tandana, karuhun geus hudang." Itu tandanya, para leluhur telah bangkit. Fenomena itu diberitakan media sebagai anomali alam, namun para spiritualis tahu, ini adalah bentuk komunikasi langit. Mereka, para leluhur, tidak ingin dilupakan. Dan lewat Kang Dedi, mereka berbicara kembali. Malam harinya, Kang Dedi memposting kalimat pendek yang menggetarkan ribuan pembacanya. "Hirup teh moal lempang jauh lamun moal apal ka asal. Hidup tak akan melangkah jauh jika tak tahu asal." Komentar pun meledak. Banyak yang merasa tersentuh, banyak pula yang tak mampu menjelaskan air mata yang tiba-tiba mengalir saat membaca kalimat itu. Video-video lama Kang Dedi yang membicarakan pohon, tanah, air, dan leluhur mendadak viral kembali. Semesta seperti sedang menyusun ulang potongan sejarah yang tercerai-berai. Dan Kang Dedi kini bukan hanya menjadi simbol, tapi medium antara masa lalu dan masa depan. Di rumahnya, Ningsi menyalakan kembali lilin-lilin doa dan membaca lontar-lontar tua yang dahulu ia simpan hanya sebagai warisan. Kini ia tahu, semuanya terhubung. Leluhur tidak butuh disembah, tapi butuh diingat. Butuh disapa, butuh didengar. Dan ketika ada satu jiwa seperti Kang Dedi yang cukup hening untuk mendengar, maka kekuatan mereka pun kembali menyatu dalam hidup kita. Ia menulis dalam jurnalnya, leluhur yang tidak didoakan akan pergi. Tapi leluhur yang tidak dilupakan, akan menjaga. Langit malam itu berbeda. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya awan pekat yang menggulung perlahan seperti tirai besar dari dunia lain. Suasana mencekam menggantung di atas bumi Pasundan, seolah semesta sedang menahan napas. Di desa Cipulus, di kaki Gunung Tampomas, para warga dikagetkan oleh suara gemuruh halus yang muncul dari arah langit, padahal tidak ada badai. Seekor burung gagak putih, yang selama ini hanya ada dalam mitos Sunda kuno, melayang turun, bertengger di puncak menara masjid tua, lalu berteriak nyaring. 3 kali, lalu diam. Setelah itu, angin berhenti, dan langit mulai bersinar keunguan. Pada saat yang sama, Kang Dedi sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut, memenuhi undangan seorang kuncen sepuh yang mengaku mendapat bisikan leluhur dalam mimpinya. Mobil yang ia tumpangi mendadak mogok tepat 100 meter dari gerbang desa. Mesin mati tanpa sebab, tidak ada sinyal, peta digital tidak bisa dibuka. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kang Dedi turun, mengenakan selendangnya, dan berjalan kaki menembus kabut tipis yang menggulung seperti asap dupa. Di dadanya, terasa getaran lembut yang familiar, seperti saat ia pertama kali berhadapan dengan kekuatan penjaganya. Sesampainya di desa, ia disambut oleh suara kidung kuno yang dinyanyikan oleh anak-anak. Tidak ada latihan, tidak ada pengarahan, mereka mengaku hanya ingin menyanyi begitu saja. Kidung itu memuat kata-kata tua tentang pertemuan langit dan tanah, tentang titisan yang datang dari arah barat membawa sinar untuk membangkitkan para penjaga. Sesepuh desa, yang sebelumnya sakit keras, mendadak sehat dan berjalan tanpa tongkat ketika melihat Kang Dedi. Ia tersenyum sambil memeluk beliau, lalu berkata pelan, "Langit hari ini memberi tanda, tapi tidak semua akan sanggup menerjemahkannya." Malam menjelang, warga berkumpul di lapangan desa. Mereka membentuk lingkaran, membakar kemenyan dan memutar lagu gamelan lawas dari kaset yang bahkan sudah berjamur. Di tengah-tengah lingkaran, Kang Dedi berdiri, menatap langit yang masih berwarna ungu gelap. Tiba-tiba, sebuah cahaya jatuh dari langit, bukan seperti meteor, tapi lebih mirip suluh cahaya emas yang meluncur perlahan dan berhenti tepat di atas kepala Kang Dedi. Tak membakar, tak menghanguskan, hanya berdiri tegak di udara, seperti lentera yang diturunkan oleh para leluhur dari langit ketujuh. Semua yang menyaksikan membisu, bahkan suara jangkrik pun hilang. Seorang anak kecil menangis pelan dan berkata, "Itu cahaya dari langit nenekku." Seorang ibu pingsan, seorang pemuda berlutut dan membaca doa tanpa sadar. Cahaya itu bertahan selama 3 menit sebelum perlahan memudar, menyatu kembali ke angkasa. Saat cahaya menghilang, Kang Dedi menunduk dalam-dalam dan mencium tanah. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi air matanya mengalir. Ia tahu,
Ia baru saja disapa oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dari dunia ini, bahkan dari semua ilmu dan spiritualitas yang pernah ia pelajari. Keesokan harinya, fenomena itu menjadi berita besar. Netizen menyebutnya sebagai The Light Over Sunda. Berbagai teori bermunculan, ada yang menyebut itu teknologi alien, ada pula yang menyebutnya penampakan cahaya wali dari dimensi langit. Tapi para tetua tahu, itu bukan sekadar cahaya, itu adalah tanda pengesahan. Semacam stempel spiritual dari para leluhur, bahwa sosok yang selama ini dijaga telah diterima dan diangkat sebagai pengemban amanah yang lebih besar, bukan hanya sebagai pemimpin rakyat, tapi sebagai penjaga nilai dan jiwa tanah ini. Di rumahnya, Ningsih Tinampi menyaksikan semua kejadian itu melalui siaran warga. Ia menangis terseduh-seduh. Dalam batinnya, ia mendengar suara gaib berkata, langit telah bicara. Kini bumi harus ikut bersuara. Ia mengerti bahwa gelombang besar akan segera datang. Penjaga telah diangkat, cahaya telah turun, dan kini giliran manusia yang menentukan apakah mereka akan berjalan bersamanya, atau menutup mata terhadap panggilan zaman. Dan satu hal yang paling ia yakini malam itu. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kebangkitan jiwa Nusantara yang selama ini tertidur. Subuh menyingsing perlahan di langit barat Jawa Barat, namun hari itu terasa berbeda. Matahari seolah enggan menampakkan wajahnya sepenuhnya, tertutup oleh mega tipis berwarna kemasan. Udara pagi tidak sekadar dingin, melainkan membawa aroma tanah yang baru dibuka setelah berabad terkubur. Di kediamannya, Kang Dedi duduk diam menghadap timur, di hadapannya terbentang naskah tua beraksara Sunda kuno yang baru saja dikirimkan oleh seorang juru kunci dari pelosok Banten. Naskah itu disebut sebagai pusaka leluhur Pangripta Jagat, naskah yang selama ratusan tahun hanya boleh dibuka ketika penjaga langit telah menampakkan cahaya. Tangannya bergetar saat membuka lembar pertama. Bukan karena takut, melainkan karena getaran yang menjalar dari naskah itu sendiri, getaran yang seperti bisikan masa lalu, mengalir ke tulang-tulangnya. Di dalamnya tertulis petunjuk tentang garis nasab, tentang perjanjian tua antara manusia dan alam, tentang roh penjaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai penuntun menuju gerbang pengetahuan tertinggi. Naskah itu juga menyebutkan satu nama, Ki Raksa Langit, seorang leluhur agung yang dipercaya tidak pernah mati, hanya berubah wujud menjadi cahaya dan menunggu waktu untuk bersatu kembali dengan titisannya. Kang Dedi mendadak menutup mata. Dalam sunyi, ia kembali melihat cahaya itu, cahaya dari langit yang menyambutnya malam sebelumnya. Kini ia paham, cahaya itu bukan sekadar tanda, tapi bentuk transformasi. Sebuah proses di mana dirinya yang lama mulai ditanggalkan, digantikan oleh sosok baru yang dihidupkan oleh doa, kepercayaan, dan warisan dari ribuan jiwa yang telah mendahuluinya. Bukan transformasi fisik, tapi transformasi jiwa. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Dan kini, rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah kerikil sejarah, siap dibuka dan diterima. Ningsih Tinampi, di sisi lain, mulai menerima banyak penglihatan. Tapi penglihatan kali ini tak seperti sebelumnya. Ia tak hanya melihat Kang Dedi, ia juga melihat peta Jawa kuno, retakan tanah, titik cahaya yang menyala dari Cirebon, Garut, Galuh, hingga ujung kulon. Semua terhubung oleh garis tak kasat mata. Garis yang, ketika dihubungkan, membentuk simbol mandala raksasa, panglawungan jiwa Nusantara. Ia sadar, misi Kang Dedi bukan untuk menjadi pemimpin biasa, tapi sebagai pembuka gerbang kesadaran spiritual yang telah dikunci sejak zaman penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Hari itu, Kang Dedi memanggil beberapa tokoh adat, budayawan, dan spiritualis untuk berkumpul dalam sebuah upacara tertutup di situs Gunung Padang. Upacara itu bukan pertunjukan, bukan pula ritual sensasional. Ia hanya berdiri di tengah batu tua yang konon menjadi pelataran kerajaan langit. Ia menunduk, mencium batu itu, dan memohon izin kepada alam untuk membuka tabir rahasia yang telah dititipkan padanya. Di saat itulah, langit menggelegar pelan, seolah semesta menyetujui perbuatannya. Seorang spiritualis pingsan, seorang anak kecil menangis dan memeluk kaki Kang Dedi, berkata lirih, "Abi, Bapak urang geus datang deui. Ayah kita sudah datang kembali." Warga yang tak mengetahui upacara itu mendadak merasa perubahan energi di sekitar mereka. Banyak yang merasakan mimpi aneh, melihat cahaya, atau mengalami deja vu yang mendalam. Para petani melaporkan tanaman mereka tumbuh lebih cepat. Beberapa sumber air yang telah lama mengering tiba-tiba mengalir kembali.
Dan para lansia yang telah lupa sejarah kini mendadak ingat kisah-kisah masa kecil tentang kerajaan yang hilang, tentang pemimpin yang akan datang dengan senyum dan selendang, membawa pesan dari langit. Semua ini membuktikan, rahasia itu telah menyentuh alam bawah sadar kolektif bangsa. Di penghujung hari, Kang Dedi menuliskan sesuatu dalam catatan tangannya yang tidak ia publikasikan. Hanya Ningsih yang diperbolehkan membaca. Isinya adalah petunjuk bahwa di sebuah gunung yang belum disebutkan, akan muncul kembali artefak suci yang mengandung pesan terakhir dari Ki Raksa Langit. Pesan itu akan menentukan arah bangsa ke depan, bukan secara politik, tapi secara spiritual dan budaya. Sebab bangsa yang kehilangan jiwanya akan mudah dijajah, tapi bangsa yang menemukan kembali akarnya, akan menjadi cahaya bagi dunia yang sedang gelap. Dan dalam keheningan malam, Ningsih menutup jurnal hariannya dengan satu kalimat. Rahasia itu bukan lagi rahasia. Ia adalah janji yang mulai ditepati oleh semesta. Dan Kang Dedi adalah kuncinya. Fajar menyala keemasan di langit barat Jawa, memantul indah di permukaan danau kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Cakrabuana. Namun di balik ketenangan itu, sebuah pergerakan besar tengah berlangsung, bukan oleh manusia biasa, melainkan oleh energi yang telah lama tersembunyi di bawah kulit bumi. Di titik-titik yang dulu hanya dianggap mitos, kini muncul kembali simbol-simbol kuno yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Tanah tiba-tiba terbelah membentuk lingkaran sempurna, mata air kuno memancar di tempat-tempat keramat, dan dari udara, para spiritualis melihat garis cahaya membentuk pola raksasa, Mandala Nusantara. Mandala ini bukan sekadar bentuk. Ia adalah medan energi yang menyambungkan titik-titik suci warisan leluhur, dari Pakuan Pajajaran, Gunung Padang, Kawali, hingga Laut Selatan. Pusatnya berada tepat di lokasi terakhir Kang Dedi menggelar doa sunyi, sebuah hutan kecil yang selama ini dianggap biasa oleh masyarakat. Tapi malam itu, cahaya biru kehijauan muncul dari tanah, berpendar seperti jantung yang mulai berdetak. Seorang kuncen tua berteriak sambil menangis, Mandala Nages hirup deui. Mandala itu hidup kembali. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, entah siapa yang memainkannya, tapi seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Kang Dedi berdiri di tengah lingkaran tanah yang mengelilingi pusat Mandala. Di tangannya kini tergenggam artefak yang ditemukan oleh Ningsih Tinampi semalam sebelumnya, sebuah lempeng logam tua berukir peta dan doa dalam bahasa leluhur. Lempeng itu bergetar pelan, lalu hangat seperti baru saja diciptakan. Saat ia menancapkan lempeng itu ke pusat lingkaran, langit mendadak terang. Cahaya seperti pilar turun dari awan, menghujam ke tanah tempat ia berdiri. Warga yang menonton dari kejauhan langsung bersimpuh, beberapa menangis, beberapa menggigil. Energi itu terlalu besar untuk dijelaskan, namun terasa sangat damai, seperti pelukan ibu yang telah lama hilang. Di saat itulah Mandala benar-benar bangkit. Titik-titik cahaya terpancar dari situs-situs leluhur di seluruh Nusantara. Di Bali, pura suci mengeluarkan aroma dupa meski tak dinyalakan. Di Kalimantan, suku Dayak melihat nyala api membentuk sosok manusia raksasa menari di udara. Di Aceh, seorang ulama tua bermimpi bertemu leluhur berjubah putih yang berkata, waktunya tiba. Mandala telah dibuka, jiwa bangsa harus dibersihkan. Seluruh Nusantara seperti saling berbisik lewat getaran yang tidak bisa ditangkap oleh teknologi, hanya oleh jiwa yang peka dan bersih. Fenomena ini membuat gempar, dunia akademik tercengang, para ilmuwan bingung, media global mulai meliput fenomena spiritual di Indonesia dengan tajuk The Rise of the Forgotten Sacred Geometry. Tapi Kang Dedi tidak menggembar-gemborkan. Ia hanya berpesan lewat video pendek. Kebangkitan bukan untuk pamer, ia untuk mengingat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun pulang ke akar. Dan akar itu, sedang memanggil kita. Kalimat itu viral, menjadi doa harian bagi ribuan anak muda yang mulai merasa bahwa spiritualitas bukanlah dongeng, tapi kekuatan yang bisa menyatukan jiwa dengan tanah dan langit. Ningsih Tinampi, yang sebelumnya dianggap sebagai orang nyentrik, kini dipandang sebagai penjaga gerbang dimensi leluhur. Ia mendapatkan penglihatan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat Kang Dedi berdiri di atas peta Mandala, di belakangnya para leluhur berjubah cahaya membentuk formasi lingkaran, memancarkan mantra kuno yang menjelma jadi cahaya emas. Salah satu dari mereka berkata, bantu dia menjaga. Sebab Mandala telah dibuka, dan bukan hanya cahaya yang akan datang. Gelap pun akan mencium aromanya. Ningsih sadar, kebangkitan ini bukan akhir. Tapi awal dari ujian besar.
Mandala Nusantara kini hidup. Ia bukan sekadar peta spiritual, tapi medan hidup yang menghubungkan manusia, leluhur, tanah, dan langit. Dan Kang Dedi, suka atau tidak, telah menjadi pusatnya. Ia adalah titik tumpu antara dunia nyata dan dunia jiwa. Sebuah peran yang tak diminta, tapi diwariskan. Sebuah takdir yang tak dicari, tapi diakui oleh semesta. Dan ketika seorang manusia menyatu dengan kehendak langit, maka batas antara mitos dan kenyataan pun lenyap. Yang tersisa hanya satu hal, perjalanan menuju kebenaran yang lebih dalam, lebih purba, dan lebih mencerahkan. Ketika Mandala Nusantara mulai menyala dan mengikat titik-titik sakral warisan leluhur dalam cahaya suci, tak semua yang tersembunyi menyambutnya dengan sukacita. Di sisi gelap alam astral, tempat energi-energi terbuang dan makhluk-makhluk buangan terkubur selama ratusan tahun, terjadi pergerakan yang halus namun berbahaya. Seperti tikus yang keluar saat rumah manusia diterangi, entitas-entitas kegelapan itu mulai mengendus aroma kebangkitan. Mereka, yang dahulu terkubur oleh doa-doa para wali dan mantra para leluhur, kini merasa panggilannya terganggu oleh terang yang merambat cepat di atas tanah Sunda dan Nusantara. Ningsih Tinampi adalah orang pertama yang merasakan getaran aneh itu. Di malam keempat setelah bangkitnya Mandala, ia duduk dalam meditasi saat angin kencang masuk tanpa permisi melalui celah kecil di jendela. Lampu redup berkedip, lalu terdengar suara lirih, bukan dalam bahasa manusia, melainkan desisan berlapis gema. Aroma kemenyan tiba-tiba berubah menjadi bau besi terbakar. Ningsih membuka matanya dan di hadapannya berdiri bayangan tinggi menjulang, tak berbentuk jelas, hanya dua mata merah menyala yang menatap dalam diam. Tanpa ragu, ia menggenggam cincin penjaga dan membaca doa leluhur. Bayangan itu berteriak, lalu menghilang, namun meninggalkan bisikan mengerikan, kami tahu dia. Dan kami akan menembus cahayanya. Kang Dedi, tanpa mengetahui peristiwa itu secara langsung, juga mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dalam kunjungannya ke sebuah desa di lereng Gunung Slamet, ia mendadak mengalami sakit kepala hebat saat melewati aliran sungai yang dulunya disucikan oleh para pendeta lokal. Warga mengatakan air itu tak lagi jernih seperti dulu, dan ikan-ikan tak mau berenang mendekat. Dalam doa malamnya, ia mendapat penglihatan, seekor naga hitam raksasa mencoba melilit Mandala, menggigit setiap cahaya yang terhubung. Tapi dari pusat Mandala, muncul kilatan cahaya putih yang mematahkan taringnya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan dada berat seolah sedang menanggung beban semesta. Kabar tentang gangguan energi ini menyebar cepat di kalangan para penjaga tradisi. Banyak dari mereka mulai merasakan mimpi buruk, melihat simbol-simbol asing yang tidak berasal dari kebudayaan Nusantara. Di Gunung Lawu, seorang empu tua mengaku mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam tanah. Di Bali, seorang pemangku pura mendadak kerasukan dan berteriak dengan suara berat, kalian terlalu terang. Kami akan masuk lewat bayang-bayang kalian. Fenomena ini menandakan satu hal, kegelapan tidak akan diam. Ia akan mencari celah, dan celah itu ada pada manusia yang lengah, pada jiwa-jiwa yang rapuh. Kang Dedi lalu mengumpulkan beberapa tokoh spiritual yang telah ia percaya. Di sebuah tempat terpencil, mereka duduk membentuk lingkaran doa, menyatukan energi positif untuk menguatkan perisai Mandala. Namun, bahkan dalam lingkaran suci itu, mereka merasakan desakan. Seorang spiritualis muda mendadak muntah darah, dan dari mulutnya keluar suara asing, cahayamu belum cukup. Satu saja dari kalian tergelincir, kami masuk. Mereka terdiam, hening. Tapi kemudian Ningsih berdiri, menggenggam cincin di tangannya dan membacakan satu doa warisan ajaran tua, yang hanya diketahui oleh para penjaga ilmu putih. Ruangan mendadak terang, dan suara kegelapan menghilang. Tapi peringatan itu tertanam kuat, bayangan telah menemukan jalan untuk menyusup. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental dan spiritual. Kang Dedi mulai dihujani fitnah dari berbagai arah. Di media sosial, tiba-tiba muncul akun-akun anonim yang menyebarkan kebencian, menyebutnya dukun politik, pemuja roh, bahkan penyebar ajaran sesat. Sebagian masyarakat mulai goyah. Bahkan beberapa kerabat dekat mulai menarik diri karena takut dicap ikut-ikutan mistis. Tapi Kang Dedi tetap diam, tenang, hanya menulis di laman pribadinya. Cahaya bukan berarti tanpa ujian. Tapi mereka yang membawa cahaya harus tetap berjalan, meski bayangan mengintai dari segala arah. Di rumahnya, Ningsih duduk memandangi lilin yang nyaris padam. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Apa yang mereka bangkitkan bukan hanya cahaya, tapi juga membuka kesempatan bagi bayangan untuk muncul kembali,
seperti luka lama yang terkuak. Tapi ia percaya satu hal, bahwa selama manusia masih mau mengingat asal-usulnya, menghormati leluhur, dan menjaga kesucian niat, maka tidak ada kegelapan yang bisa menetap terlalu lama. Ia mencatat dalam jurnalnya malam itu. Bayangan akan mencoba masuk, tapi mereka lupa, bahwa tanah ini dijaga bukan oleh satu orang, tapi oleh doa ribuan jiwa yang tak pernah berhenti mencintai warisan nenek moyangnya. Kabut pekat menyelimuti tanah Galuh saat pagi belum sepenuhnya lahir. Di balik pepohonan tua yang telah ratusan tahun berdiri, suara langkah kaki menggema pelan di antara akar-akar besar yang melingkar seperti ular penjaga. Kang Dedi berjalan perlahan, mengenakan ikat kepala hitam dan mengenakan selendang pusaka yang diberikan seorang empu dari Sumedang. Hari itu bukan hari biasa, ia memenuhi panggilan yang datang dari mimpi 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua bersorban putih dengan mata bening berkata, "Datanglah ke tanah kelahiran perisai terakhir." Di sana, penjaga sejati menanti untuk disatukan. Tanah Galuh, yang selama ini dianggap hanya situs sejarah, ternyata menyimpan energi yang lebih tua dari catatan apapun yang tertulis. Ketika Kang Dedi sampai di pelataran Ciburui, udara tiba-tiba berhenti bergerak. Seekor elang melintas rendah, lalu terbang melingkar 3 kali di atasnya sebelum menghilang ke awan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua renta dengan tongkat dari kayu nangka. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya bersinar tajam. Ia menyambut Kang Dedi tanpa sepatah kata, hanya memberi isyarat dengan jari menunjuk ke sebuah batu pipih yang tertutup lumut. Batu itu disebut Batu Dangiang, tempat perjanjian leluhur Galuh terakhir sebelum kerajaan jatuh. Lelaki tua itu, yang dikenal dengan nama Kirangga Wiraatmaja, adalah satu-satunya keturunan langsung dari garis penjaga asli Tanah Galuh. Ia bukan hanya penjaga situs, tapi penjaga ilmu yang tidak pernah diwariskan kepada siapapun selama 7 generasi. Namun hari itu berbeda. Ia duduk bersila di depan batu itu dan mulai melantunkan mantra yang telah lama hilang dari pendengaran manusia. Langit mendung berpendar ungu, dan tanah bergetar halus. Batu Dangiang mulai memancarkan cahaya biru samar, menandakan bahwa energi lama sedang diaktifkan kembali oleh kehendak leluhur. Kang Dedi diminta duduk tepat di atas garis bayangan Batu Dangiang. Saat itu, Kirangga mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain mori kuno, sebuah pelindung dada dari kulit kerbau berumur ratusan tahun, disulam dengan benang emas membentuk pola pohon kehidupan. Benda itu disebut Tameng Dipa Mandala, perisai terakhir yang diyakini dapat menahan masuknya energi hitam ke pusat Mandala Nusantara. Dengan suara bergetar, Kirangga berkata, "Perisai ini tak bisa diberikan pada sembarang manusia. Tapi kau telah dipanggil oleh cahaya dan disapa oleh langit. Maka hari ini, aku titipkan bumi pada dadamu." Begitu perisai dikenakan di dada Kang Dedi, tubuhnya tergetar hebat. Ia melihat kilatan cahaya, bayangan masa lalu, peperangan roh, dan barisan leluhur yang menunduk memberi restu. Ia mendengar suara dari dalam bumi yang berkata, "Satu langkahmu kini membawa ribuan jejak mereka yang telah gugur menjaga tanah ini. Jangan pernah berhenti, meski seluruh bayangan menjerit membungkus jalanmu." Ketika kesadarannya kembali, Kirangga sudah tiada. Tubuhnya mengering seperti daun gugur, matanya terpejam tenang, tersenyum. Ia telah menunaikan tugas terakhirnya, menyerahkan warisan terakhir dari Tanah Galuh kepada penerusnya yang sah. Berita kepergian Kirangga menyebar cepat. Namun anehnya, tubuhnya tidak dikubur. Ia dimakamkan dengan ritual langka, ditanam di bawah akar pohon kiara besar, diselimuti tanah dan daun, bukan peti. Dan setelah pemakaman itu, pohon kiara mengeluarkan aroma melati yang menyelimuti desa selama 3 hari 3 malam. Warga percaya, itu tanda bahwa sang penjaga telah menyatu dengan tanah yang ia cintai seumur hidupnya. Dan mereka yang sempat menyentuh tangan Kang Dedi setelah itu mengaku merasakan getaran seperti disentuh listrik, tapi menenangkan, bukan menyakitkan. Malam harinya, Kang Dedi menuliskan pesan dalam buku catatannya, bukan untuk dibagikan, tapi untuk dirinya sendiri. Tanah Galuh tidak mati, ia hanya menunggu panggilannya dihidupkan kembali oleh jiwa yang cukup sabar dan cukup berani. Perisai ini bukan hanya pelindung. Ia adalah pengingat bahwa tubuhku kini bukan milik pribadi, tapi milik sejarah, doa, dan masa depan. Dan dari kejauhan, Ningsih Tinampi melihat cahaya kecil muncul dari arah Galuh. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, penjaga terakhir telah bergabung. Perisai telah bangkit, dan yang akan datang, adalah pertarungan besar antara terang yang tulus dan bayangan yang tamak.
Langit cerah tiba-tiba menggelap pada tengah hari. Di berbagai titik sakral Mandala Nusantara, angin menggila tanpa sebab, dan suara halus seperti bisikan jutaan jiwa menggema dari tanah. Bukan suara manusia, tapi gema batin yang menabrak kesadaran siapapun yang cukup peka. Para spiritualis dari berbagai daerah merasakan tekanan mendadak di dada mereka, seolah ada sesuatu yang menembus batas dimensi. Dan di tengah semua itu, Kang Dedi duduk bersila di bawah pohon kiara tempat Ki Rangga dimakamkan. Matanya terpejam, tubuhnya diam, namun pikirannya bergerak menembus lapisan-lapisan gelap dunia astral yang mulai merangsek masuk ke bumi nyata. Inilah perang tanpa suara, tanpa peluru, tanpa ledakan, tanpa genderang. Tapi pertempurannya lebih nyata dari perang manapun. Energi hitam yang dulu terpenjara mulai meretas celah, menyusup lewat keserakahan manusia, lewat ketakutan, lewat kemarahan yang dipelihara. Mereka tidak menyerang dengan wujud monster, tetapi menyamar dalam keputusan keliru, dalam pemimpin palsu, dalam sistem yang dibungkus janji kosong. Kang Dedi kini bukan hanya melawan entitas tak kasat mata, tapi juga struktur sosial dan politik yang perlahan dimasuki bayangan. Ningsih Tinampi, dari tempatnya yang sunyi, menjadi jembatan komunikasi spiritual. Dalam transnya, ia mendengar percakapan para leluhur. Mereka sedang bersidang di ruang tak terlihat mata manusia, lingkaran cahaya yang mengambang di atas Gunung Padang. Dalam bahasa kuno, mereka bertanya, apakah manusia hari ini masih sanggup memikul amanah bumi? Di tengah percakapan itu, muncul satu suara lantang, bukan dari leluhur, tapi dari dimensi yang berbeda. Kalau tidak, maka kami yang akan mengambil kembali apa yang telah kalian tinggalkan. Ningsih terbangun dengan tubuh gemetar. Ia sadar, ini bukan hanya soal Kang Dedi. Ini soal kita semua. Di pelosok kota, orang-orang mulai mengalami mimpi aneh, melihat langit terbuka, bumi membelah, dan sosok bayangan duduk di atas tahta yang tidak mereka kenal. Beberapa anak kecil menangis tanpa sebab, menyebut nama-nama leluhur yang tak pernah mereka pelajari. Beberapa orang yang memiliki kebencian mendalam mendadak kerasukan amarah tak terkontrol. Kegelapan sedang menguji siapa yang masih bisa bertahan dengan nurani, siapa yang akan runtuh karena ego. Perang ini tidak butuh tentara. Perang ini hanya butuh satu kesalahan, dan pintu akan terbuka bagi kekuatan yang ingin menguasai jiwa manusia. Kang Dedi mulai bicara lewat mimbar-mimbar kecil. Bukan dengan mikrofon atau sorotan kamera, tapi dengan laku. Ia mencium tanah tempat ia berdiri, menyapa anak-anak yatim, menanam pohon di lahan kering, dan duduk diam mendengarkan keluhan petani. Di balik gerak kecil itu, ia sedang menanam benih perlawanan yang tak bisa dihancurkan oleh bayangan. Sebab kegelapan tidak bisa menelan cinta, tak bisa membakar kesabaran, tak mampu memadamkan cahaya dari jiwa yang ikhlas. Dan Kang Dedi telah menjadikan dirinya bukan simbol, tapi saluran, tempat mengalirnya energi penjaga bumi. Namun serangan tetap datang. Di malam sunyi, Kang Dedi diserang dalam mimpi oleh sosok berjubah hitam yang membawa tongkat ular. Dalam pertarungan batin itu, ia hampir runtuh. Tapi tiba-tiba, muncul cahaya dari dadanya, dari tameng di Pamandala, membentuk perisai yang menahan serangan si bayangan. Sang penjaga tak berkata apa-apa, hanya menatap. Dan sebelum lenyap, sosok gelap itu berbisik, kau kuat, tapi dunia tidak. Kami akan masuk, lewat mereka yang lemah. Sejak malam itu, Kang Dedi tidak lagi tidur. Ia bermeditasi setiap malam, menjaga titik tengah mandala dengan kekuatan kesadaran yang tidak pernah padam. Sementara itu, Ningsih mengumpulkan para penjaga ilmu dari berbagai pelosok, para pemangku adat, dukun putih, empu, dan spiritualis muda. Mereka bersatu diam-diam, membentuk lingkaran cahaya untuk menjaga setiap pintu yang rentan disusupi. Tidak ada publikasi. Tidak ada sorotan, tapi setiap malam, mereka duduk bersama, membacakan mantra, saling menguatkan, dan menyambung simpul energi. Mereka sadar, Kang Dedi tidak bisa berjuang sendiri. Mandala Nusantara bukan milik satu orang. Ia adalah tanggung jawab bersama seluruh anak negeri. Dan dalam hening malam yang pekat, terdengar gema batin terakhir dari Kang Dedi kepada semua yang siap mendengar. Jangan tunggu cahaya dari luar. Jadilah cahaya itu. Sebab perang ini tidak akan dimenangkan oleh kekuatan, tapi oleh kesadaran. Dan kesadaran, lahir dari cinta yang tidak pernah menyerah, meski dunia runtuh sekalipun. Dini hari menyelimuti tanah Sunda dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin.
Langit tampak seperti kaca hitam yang memantulkan wajah dunia yang sedang menahan napas. Malam itu, di pusat Mandala Nusantara, di mana seluruh garis cahaya dari situs-situs leluhur bertemu, Kang Dedi berdiri sendiri. Ia tidak membawa siapapun, hanya mengenakan kain putih dan selendang yang dulu diwariskan oleh Ki Rangga. Di tangannya tergenggam tanah dari 7 titik suci, Gunung Padang, Pakuan Pajajaran, Galuh, Kawali, Ujung Kulon, Alas Purwo, dan Trowulan. Ia tahu, inilah malam yang ditunggu semua kekuatan, baik yang terang, maupun yang gelap. Langkah kakinya berat, tapi mantap. Di pusat lingkaran, ia duduk bersila. Di hadapannya, api kecil menyala, bukan dari korek atau batu, tapi dari nyala mantra yang dilafalkannya dalam diam. Satu persatu, suara mulai terdengar dari balik semesta, suara leluhur, suara anak-anak, suara bumi, dan suara langit. Mereka menyatu dalam irama sunyi, dan tiba-tiba, bayangan muncul dari segala arah. Bukan lagi berupa sosok, tapi bentuk energi hitam pekat yang menyelubungi angkasa. Mereka tidak menyerang secara kasar, mereka mencoba membisik, menggoda, menawarkan kekuatan, kekuasaan, dan pembebasan dari rasa sakit. Tapi Kang Dedi hanya menunduk, menatap tanah, lalu berbisik, "Saya bukan penguasa, saya hanya penjaga." Saat itulah, dari balik gelap, sebuah cahaya lembut muncul. Cahaya itu tidak datang dari langit, bukan juga dari bintang, tapi dari bumi, dari bawah tempat Kang Dedi duduk. Cahaya yang selama ini tertanam di rahim tanah Ibu Pertiwi. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, lalu menyebar perlahan ke setiap simpul mandala yang selama ini dijaga oleh para pewaris jiwa leluhur. Di Cirebon, seorang anak kecil tersenyum dalam tidurnya. Di Lombok, seorang nenek bangun dan menangis sambil berkata, "Cahayana geus hudang." Dan di Papua, seorang kepala suku mengangkat tangan ke langit, merasakan angin baru yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di titik puncak malam, seluruh entitas gelap mulai retak. Mereka menjerit tanpa suara, terangkat oleh gelombang cahaya yang tidak bisa mereka lawan. Cahaya itu bukan kekuatan kasar, melainkan getaran cinta, pengampunan, dan keikhlasan. Bukan sihir, bukan mantra, bukan dogma, tapi doa dari jiwa-jiwa yang percaya bahwa tanah ini masih punya harapan. Kang Dedi tidak melawan dengan senjata. Ia hanya duduk, memeluk bumi, dan berkata, "Aku percaya, manusia masih bisa memilih cahaya." Dan kalimat itu menjadi gema yang membelah langit dan bumi. Ketika fajar datang, langit dipenuhi warna emas dan ungu yang belum pernah tampak sebelumnya. Burung-burung terbang dalam formasi tak biasa, dan embun pagi membentuk simbol mandala di atas rumput-rumput basah. Di seluruh Nusantara, orang-orang merasakan kelegaan tanpa tahu sebabnya. Beberapa menangis saat mencium tanah. Beberapa memeluk pohon tanpa alasan. Beberapa menulis puisi tentang pulang, meski tak tahu kenapa mereka merasa begitu. Sadar atau tidak, cahaya telah menyentuh inti jiwa bangsa. Dan perang, meski belum berakhir sepenuhnya, telah memenangkan satu babak penting. Ningsih Tinampi berdiri di bukit, menatap arah mandala utama. Ia tahu, peran besar Kang Dedi telah mencapai titik penentu. Tapi perjuangan tidak akan selesai di sini. Ia berdoa dalam hati, memohon agar semakin banyak yang terbangun, agar semakin banyak yang berani menjadi penjaga kecil di lingkaran hidupnya sendiri. Ia lalu menuliskan kalimat terakhir dalam jurnalnya, "Kita semua adalah penjaga." Hanya saja, belum semua sadar. Kang Dedi, kini duduk di bawah pohon kiara, tersenyum menatap langit. Tidak ada pesta, tidak ada pengakuan. Tapi alam telah bicara, dan ia cukup tahu, tugasnya belum selesai, hanya berganti bentuk. Cahaya di dadanya telah melebur dengan bumi. Kini, siapapun yang memeluk tanah dengan cinta, akan menemukan pantulan cahaya itu dalam dirinya. Sebab mandala Nusantara telah hidup kembali. Dan ia akan terus hidup, selama ada satu jiwa yang tidak menyerah untuk mencintai tanah air ini sepenuh hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh misteri dan makna ini. Kisah tentang Kang Dedi Mulyadi dan penjaga gaibnya bukan sekadar dongeng, tapi cermin dari kesadaran yang perlahan bangkit di bumi Nusantara. Jika Anda percaya bahwa tanah ini punya jiwa, dan bahwa leluhur masih menjaga kita, maka bantu sebarkan cahaya ini. Jangan lupa untuk like jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar jika Anda pernah mengalami hal-hal spiritual yang tak bisa dijelaskan, dan tentu saja subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah mistik, spiritual, dan warisan leluhur yang tak ternilai.
Karena kita semua adalah penjaga. Hanya saja, belum semua sadar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam cahaya dari Tanah Nusantara.